Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, kasih sayang, dan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, selain kami menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus senantiasa. Dan lewat pemuritan ini, kami percaya Tuhan memberikan kami kedisiplinan dalam kerohanian kami, di dalam mengikut Tuhan Yesus. Bagi murid-murid Tuhan Yesus, biarlah kami semua taat dan semua bisa kami lakukan firman-Mu Tuhan bersama dengan tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami menyerahkan pemuritan ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bapa di surga, kami rindu membaca firman saat ini, bacaan kami hari ini, biar kami merenungkannya ya Tuhan Yesus, dalam tuntunan penyertaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Sandaralabaya, saralabaya, shandaralabaralabara, yaralabaralabaralabara, yaralabaya, shandaralabayara, syaralayaralayara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus Tuhan luar Yesus biasa. biasa, Tuhan Yesus ajaib. Ya, kita akan baca Alkitab secara bergilir bacaan hari ini. Dimulai dari keluarga Bapak Hadi, satu perikop bacaan hari ini. Markus 11, Tuhan Yesus dielu-elukan. Satu perikop ya. Ketika, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Tuhan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Tuhan Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Tuhan Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana Tuhan Yesus meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, Tuhan Yesus keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Ya, sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu Hadi, dapat apa ini dari bacaan ini? Yesus mengutuk pohon hangat. Dulu ya. Ibu Yana, ini gilirannya Bapak Ibu Hadi dulu. Ya, saya dulu ya. Saya dapatnya adalah satu. Jadi ketika Tuhan Yesus suruh, memang akan ada keraguan, yaitu disuruh melepaskan keledai, apalagi ketika mereka nggak tahu ada keledai. Ternyata ketika Tuhan Yesus suruh, Tuhan udah tahu apa yang ada di depan. Satu. Yang kedua, ketika mau melepaskan keledai, dan nanti akan ada orang yang bertanya kepadamu. Tuhan udah tahu duluan. Nah, jadi nanti kalau ada orang yang bertanya, Tuhan memerlukan. Jadi ternyata persis seperti yang Tuhan katakan. Jadi ya kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus begitu dahsyat. Tuhan Yesus sudah mengetahui sebelum sesuatu itu terjadi. Bahkan orang yang mau ngomong apapun, Tuhan Yesus sudah tahu. Wah, dahsyat. Itu dulu deh, nanti lainnya nyambung, Mami. Ibu Penato ada mau ditambahkan dulu sebelum ke tempat yang lain? Ya, ini kan sebenarnya peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan ya. Jadi di mana sebenarnya Tuhan Yesus begitu dielulukan ya, karena mungkin orang melihat banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini ada persiapan-persiapannya ternyata ya. Dan luar biasanya persiapan-persiapannya itu sudah ada gitu. Sebelum Tuhan Yesus dipermuliakan itu persiapan-persiapannya sudah ada dan sudah disediakan. Dan ini saya percaya itu pekerjaan Bapa di surga yang boleh menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu memang Raja yang layak untuk dimuliakan. Amin. Itu Pak Gembala. Ya, tadi malam saya renungkan tentang Tuhan Yesus dimuliakan ini. Ya, mereka bersorak-sorak,
ya bahwa Yesus anak Daud, ya Hosana bagi dia di tempat yang maha tinggi, termasuk nanti penyembuhan kepada Bartolomeus, ya. Ya, ada ucapan-ucapan Yesus anak Daud gitu kan. Ternyata waktu saya perenungkan, Roh Kudus bilang begini, kenapa anak Daud? Karena mau menunjukkan bahwa itu Yesus itu raja. Daud kan terkenalnya sebagai raja. Jadi mau meneguhkan bahwa Yesus adalah Tuhan sekaligus dia adalah raja. Ya, keluarga Optris, perikop kedua, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Sama-sama Keesokan di harinya. rumah ya, bisa ya. Dengan Oh iya. bareng-barengan di rumah bisa baca bareng-bareng ya. Ya. Tadi Tuhan Bu Yana Yesus ada Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Keesok harinya sesudah Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang berdaun. Ia mendekati untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan doa selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. ya. Apa yang keluarga Optris dapatkan dari bacaan ini? Ya, kita harus berbuah. Tuhan Yesus di sini dalam perumpamaan ini, dalam perumpamaan ini itu kita mau Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan supaya agar kita boleh bertumbuh dan berbuah di dalam iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus dalam cerita Ya, ini. Mm-mm. ya. Jadi buahnya terus menerus ya. Walaupun Tapi ini bukan ada perumpamaan musim. ya, Pak. Iya, bukan perumpamaan ini. Ini apa namanya? Kenyataan. Tapi di balik Iya, itu pengajaran Tuhan. ada yang tersirat dari perkataan Tuhan Yesus bahwa kita tidak seperti pohon ara yang berbuahnya hanya musiman, tetapi kita berbuahnya harus terus-menerus ya, karena Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu. Apalagi yang dapat Altris? Tuhan Yesus Jadi tentunya kita maha juga harus, kuasa yang ya. kedua kita harus siap kalau Tuhan Yesus sedang datang, misal menjumpai kita dan secara pribadi. Jadi apa yang Tuhan mau juga kita lakukan gitu, Pak. Ya, ini juga terbukti bahwa Tuhan Yesus maha kuasa ya, bahwa pohon ara itu kalau nggak salah besoknya kering sampai ke akar-akarnya dalam waktu sekejap saja. Ya, kuasa Tuhan Yesus luar biasa. Tadi di perikop pertama, kuasa Tuhan Yesus mengetahui hari depan, ya, bahwa apa-apa yang akan terjadi tepat seperti yang Tuhan Yesus katakan. Juga pada waktu perjamuan malam kan, ya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, nanti kamu ke jalan ke kota, ketemu orang bawa air di dalam kendi, ikuti dia dan katakan pada tuan rumah di mana ya tempat Tuhan Yesus akan makan Paskah. Ya, dia tetap membuktikan dia adalah Tuhan. Berikutnya, Bu Arum, perikop berikutnya. Iya, Pak. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia.
sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Ya, apa yang didapat Ya, Pak. Arum Iya, sama Oma Sumarsi mungkin bisa sampaikan juga. iya. Jadi memang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Di sini kan memang di dalam bait Allah itu kan di halaman bait Allah ada meja-meja penukar uang dan bangku-bangku itu mereka dibalikannya karena Tuhan Yesus tidak memperbolehkan bait Allah dibuat seperti itu, Pak. Jadi memang di sini kan bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Jadi memang bait Allah itu memang untuk rumah doa, bukan untuk berjual beli di halaman bait Allah. Gitu, Iya, Pak. jadi kesimpulannya orang ke gereja itu bukan mau bisnis, Ya, bukan mau cari sesuatu yang duniawi, tetapi memang hanya untuk berdoa, memuliakan Allah Bapa di surga. iya, Pak. Yang luar biasa di akhir zaman ini Tuhan Yesus mengatakan dalam firman-Nya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi di dalam diri kita jangan cuma cari dunia saja, tetapi yang terutama adalah menjadi rumah Halaman doa Tuhan Yesus. khususnya bagi segala bangsa. Iya, Mas Pak. Marsi ada yang mau ngomong nggak? Lagi ke toilet, Pak. Ya, Barusan. ya berikutnya Divo. Nah ini lanjutan dari tadi tuh ya. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Tuhan Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Dan Yesus menjawab mereka, percayalah pada Allah. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Iya, apa yang Divo dapat? Yang saya dapat, ya kita punya iman percaya kepada Tuhan Yesus, dan apa saja yang kita minta menurut kehendak Bapa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan iman kita. Namun semua kembali kepada kehendak Bapa di surga. Namun Tuhan juga mengajarkan kita untuk bisa memperbaiki kehidupan kita dulu supaya iman kita itu benar-benar bagus dan Bapa di surga bisa mendengarkan doa-doa kita, dan kita tidak akan salah berdoa ya, karena Bapa di surga melalui Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus mengajarkan kita juga untuk membersihkan hati kita, membersihkan hidup kita, sehingga iman kita bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan juga apapun yang kita imani itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga, bukan kedagingan kita, bukan keinginan kita pribadi yang benar-benar yang benar-benar kedagingan, tetapi memang apa yang kita inginkan, kita rindukan itu memang berasal dari Tuhan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita benar-benar seluruhnya itu untuk Tuhan, bukan untuk kita lagi. Itu Pak yang saya dapat.
Ya, ya memang Tuhan menjelaskan bahwa doa itu dasar ya. Dengan doa bisa mengerjakan perkara-perkara yang sangat luar biasa. Alkitab memberikan judul nasihat Tuhan Yesus tentang doa. Puji Tuhan, kita terus berdoa setiap hari, ya, doa syafaat. Baik, berikutnya keluarga Gembala. Ada ya? Tidur Denis. Aku sebelum Bapak Ibu Gembala pertanyaan mengenai kuasa Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus berjalan di halaman Bala, kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, berilah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkan di antara mereka berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab, kami tidak tahu. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Ya Ibu Gembala, gimana? Ya, di sini sebenarnya orang-orang Farisi ahli Taurat tuh sudah tahu ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena nggak ada manusia yang bisa melakukan mujizat-mujizat yang seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi memang dia terus ingin cari celah, mereka cari celah supaya mempermalukan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu hal itu sehingga orang itu mengakui bahwa Yohanes itu berasal baptisan dari sorga, ya, perkataan firman dari sorga. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bisa membungkam mereka. Kalau kita lihat berikutnya nih, mereka tidak lagi bisa bertanya kepada Tuhan Yesus, maka bungkam akan jawaban yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, kita juga di dalam hidup ini, ya, puji Tuhan, kita mengakui bahwa Yesus satu-satunya Tuhan. Kuasanya dahsyat luar biasa, kuasanya melalui segala akal manusia. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan mulai terjadi juga dalam kehidupan kita. Pakai wifi putus. Pakai wifi udah. Ya, suara bagaimana sekarang? Di Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Putus, Tapi masih putus-putus. Oh, tadi. Oke, diulang lagi sedikit ya.
Nggak ada Ya, suara ya. seperti orang mati, ya sudah 4 hari Lazarus dalam kubur bisa dibangkitkan, ya. Dan mereka pengen tahu lebih dalam lagi, tapi mereka tidak mau percaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak memberikan jawab secara langsung. Dia memberikan pertanyaan tentang baptisan Yohanes untuk menggiring mereka bahwa apa yang dilakukan Yohanes itu adalah perintah dari sorga. Ya, nah itu sebabnya orang-orang juga yang mendengarkan percakapan ini percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur bahwa kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah pencipta langit, bumi, dan semesta ini. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Masih ada bacaan lagi di bawah? Perikop yang lain masih ada? Udah habis, Pak. Oke. Denis masih ada, Denis? Masih, Pak. Oke. Hmm. Bagaimana, Denis? Ya, Tentang percayanya sama Tuhan Yesus gimana, Denis? eh, sebenarnya ini apa namanya? Sebenarnya ini kisah tentang Tuhan Yesus. Apa ininya ya? Para tua-tua itu sebenarnya sudah tahu bahwa ya Tuhan Yesus itu adalah Raja. Tapi Ya. apa namanya? eh, tua-tua itu masih kurang percaya, masih meragukan Tuhan Yesus adalah Raja gitu. Hmm. Tapi Mm-mm. sebenarnya percaya, Den, Sebenarnya karena percaya. Mm-mm. ya, cuman nggak mau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Tidak mengatakan bahwa tua-tua itu eh, tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Mm-mm. Amin. Baik, saudara, eh, bacaan kita tiap hari melalui pemuritan ini kita mau melangkah satu langkah lagi. Jadi sekarang kita membaca Alkitab khususnya yang di Perjanjian Baru. Jadi kalau pagi atau siang sore saudara baca Alkitab, tolong saudara bikin renungan, ya, bikin renungan sendiri. Mungkin saudara punya buku tulis atau apa, atau mungkin juga di HP, ya, di catatan itu tentang yang kita baca hari ini, kita mendapat apa, ya, supaya kita lebih dalam lagi. Ya, sebab beberapa kali kan pengkhotbah di GBHT Kudus selalu bilang, kalau kita cuma baca Alkitab aja percuma gitu kan. Kalau kita cuma ke gereja aja percuma. Enggak ada yang percuma sih. Tapi memang tingkatannya harus lebih ditingkatkan lagi. Ya. Oke ya, mulai besok kita kasih catatan. Kalau saudara mau juga saudara bisa share, masukin ke apa? Ke grup. Ya, saya dapat hari ini bla 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 bla. Ya. Jadi jangan cuma apa namanya video-video dari mana dari luar gitu ya, nggak apa-apa, itu juga bagus. Cuman alangkah bagusnya kalau kita ada perenungan yang bisa di-sharekan satu dengan yang lain. Ada di grup ini ada siapa lagi? Popo udah minta izin gak nyari karena dia mesti berobat. Tapi masuk nih, Pak, ada. Udah ya. Ya, shalom Popo. Jangan-jangan masih di rumah sakit. Halo Pak, baru Ya. Kamu di mana? Udah pulang di rumah? Pak. Iya, Udah di baru rumah? masuk Pak. Ya, baru masuk ya. Sore Pak. Baru masuk kamu. Ada suaranya nggak suaranya? Suaranya masuk. Ya, Ya, setuju, Halo Pak, saya, semuanya. Pak. Ya, setuju Itu ya. kita mungkin share-nya itu tentang pembahasan firman Tuhan aja. Jadi Gak usah memang panjang-panjang ya. dan ya daripada kita kirim-kirim yang apa yang sudah banyak di grup-grup rohani lain, lebih baik kita sharing tentang yang didapat hari ini dalam bacaan firman, ya itu lebih membangun, Pak.
Ya, ya memang pemuritan begitu. Jadi harus mempelajari secara pribadi, harus mengalami sendiri apa yang kita baca, apa yang kita alami hari-hari ini. Oke, itu aja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam persembahan. Mari kita, Bu Gembala, berdoa buat persembahan kita. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kita syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu dahsyat luar biasa Tuhan Yesus. Biar kami terus Tuhan belajar firman-Mu ya Bapa. Lebih-lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berikan kami hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Untuk mengerti dan boleh melakukan firman-Mu setiap saat Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Saatnya kami akan membawa persembahan kami, biar Kau yang menguduskan persembahan kami. Engkau yang akan memberikan kami sukacita di dalam memberikan persembahan ini ya Bapa. Dengan hati yang tulus bersih di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan penuh sukacita, dan nama-Mu terus dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan persembahan ini boleh untuk melayakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berilah pada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahanmu masuk menghadap-Nya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Berilah pada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahanmu masuk menghadap-Nya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Kita akan berdoa ya, kita saling mendoakan. Nanti Bapak Ibu Adi berdoa buat yang di Perumnas, buat Arum, buat Popo, buat Yati ya. Nanti Arum berdoa buat keluarga Bapak Gembala, dan nanti Bapak Gembala berdoa, Ibu Gembala berdoa buat Bapak Penatua dan keluarganya, buat Dennis juga, buat nanti Dipo berdoa buat keluarga Oktris, nanti Oktris berdoa buat pelayanan pemuritan di GPHT Kudus. Udah semua Dennis ya? nggak didoain Pak? Ini sama aku berdoa nanti. Oh. Doain Penatua dan doain Dennis. Oh, Dennis mau berdoa ya? Dennis berdoa buat Coba diulang lagi Pak, bagaimana? Nanti Bapak Ibu Penatua berdoa buat yang di Perumnas, buat Arum, buat Ibu Semarsi, Popo, dan Yati. Terus Arum berdoa buat keluarga Bapak Gembala. Nanti Oktris berdoa buat apa tadi ya? Buat Dipo. Oh, Dipo berdoa buat Oktris ya. Buat pemuritan Pak. Siapa yang buat pemuritan tadi lu? Oktris ya, Oktris berdoa buat pemuritan. Nanti Dipo berdoa buat keluarga Oktris. Nanti Pak Gembala, Ibu Gembala berdoa buat keluarga Penatua sama Dennis. Nanti Dennis berdoa buat doa puasa. Loh tadi Pak Gembala berdoa buat Perumnas. Apa buat Pak Hadi? Pak Penatua. Oh. Buat Kami yang berdoa buat Ibu Sumarsi, Sis iya. Arun, Popo, Yati, Mbak Yati. Okay.
Oke ya, dimulai dari Pak Bapak Ibu Penatua. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Dua orang sepakat meminta apapun, Tuhan berkati, Tuhan berikan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini kami boleh mengadakan pemuritan, kami percaya Tuhan Yesus yang menggerakkan kami semua untuk hadir, tetap hadir dalam persekutuan yang indah ini di dalam Tuhan. Betapa bahagianya kami menjadi saudara-saudara kekasih kami di dalam Tuhan Yesus. Ada suatu tali benang yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Ada bahkan tembok berapi kudus Tuhan ketika kami memuji, menyembah Tuhan Yesus. Malaikat-malaikat Tuhan ikut bersama-sama kami memuji-muji Tuhan. Bahkan mereka berkemah sekeliling kami, membentengi kami, sehingga tidak ada satupun yang jahat yang mampu mengganggu atau menjamah kami. Betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa, bahkan anak-anak kesayangan Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Dahsyat Engkau ya Bapa, dahsyat Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Pada malam hari ini kami dapat berkesempatan juga untuk mendoakan saudara-saudara kami yang kekasih, Ibu Somarsi, Sis Arum, Sis Popo, Mbak Yati, di dalam nama Tuhan Yesus kami mendoakannya. Demikian doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa buat Ibu Sumarsi, biar dia terus makin dekat kepada Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita. Yes. Kami percaya hadirat Tuhan yang terus membuat Ibu Sumarsi boleh terus berharap pada Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, Ibu Sumarsi disembuhkan. Amin. Tuhan Yesus selalu melindungi Ibu Sumarsi. Amin. Dan juga melindungi Arum dan keluarganya. Amin. Ya rara tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Juga berkati Arum seluruh kehidupannya ya Bapa. Berkat Tuhan supaya dia juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Di dalam pelayanannya, di dalam juga pekerjaannya ya Bapa. Dan seluruh kehidupannya juga Tuhan yang memberkati supaya Amin. Arum tetap sehat di Amin. dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Kami juga percaya Bapa, apa yang sudah Arum tabur di ladang Tuhan Yesus pasti membuahkan hasil. Amin. Dan kami percaya Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus ya rara untuk Miss Popo di dalam nama Tuhan Yesus, biar Miss Popo sehat ya Bapa, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, lindungi Miss Popo ya Bapa. Jamah tubuhnya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dia semakin dikuatkan ya Bapa imannya. Terus dia boleh bersaksi buat keluarganya ya Bapa. Kami rindu biar keluarganya juga banyak diselamatkan ya Tuhan Yesus ya Papa. Kami juga berdoa ya Bapa supaya juga Miss Popo juga Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Kami percaya ya Tuhan dengan kesehatan yang sempurna dia pakai ya Bapa lagi untuk melayani Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa buat Mbak Yati, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan lindungi Mbak Yati ya Bapa. Tuhan juga berkati Mbak Yati dan keluarganya, khususnya Tuhan yang menjagai Mbak Yati supaya tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Kami rindu Mbak Yati dibaptis ya Tuhan, biar imannya kepada Tuhan Yesus boleh semakin dekat, semakin percaya ya Tuhan. Kami rindu di dalam nama Tuhan Yesus, tidak bimbang, tidak ragu ya dia bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus satu-satunya yang boleh membawa Mbak Yati masuk di dalam kerajaan surga, mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kami mohon ya Bapa, biar keluarga Mbak Yati juga tidak memberikan rintangan, tapi kami rindu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang melingkupi Mbak Yati ya Tuhan Yesus, sehingga keluarganya ya Bapa tidak menentang ya Bapa, tapi kami rindu ya Bapa, bahkan keluarganya juga boleh mengalami lawatan daripada Tuhan Yesus. Seluruhnya diselamatkan, percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Arum. Terima kasih. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini ya Tuhan. Untuk malam yang indah, Tuhan satukan kami dalam pemuritan Tuhan. Kami juga bersehati, bergandengan tangan, berdoa, saling mendoakan. Untuk pada malam hari ini, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga Bapak Gembala, yang memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala dalam pelayanannya, yang memberkati juga masa tuanya mereka ya Bapak, Engkau yang menggendong, bahkan Engkau yang menemani,
Bahkan Engkau yang memberikan kesehatan sempurna, sehingga Bapak Gembala, Ibu Gembala sehat, bisa melayani banyak jiwa, bahkan memenangkan banyak jiwa di GBHT Kudus, bahkan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bro Divo dalam pelayanan, dalam seluruh kegiatan, seluruh aktivitasnya Bro Divo, dalam masa depannya Bro Divo, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang akan memberkati Bro Divo juga untuk mengurusi pemuda sehati, biar kami juga tetap sehati di dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Mbak Messi, berkati dalam pekerjaannya Mbak Messi, berkati juga buat masa depannya Mbak Messi, apa yang dikerjakan Mbak Messi berhasil, bahkan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk Mbak Ita, untuk Kak Luki, untuk Mika, Jeva, Tuhan, Kau yang memberkati keluarga ini ya Bapak, berikan selalu damai sejahtera, sukacita. Kami juga percaya Tuhan, dengan pelayanan mereka juga banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi serangan balik kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga Bapak Gembala, biar dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kami menyerahkan pada malam hari ini keluarga Bapak Gembala ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan selalu damai sejahtera sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Oktris. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat pemuritan GBHT Kudus. Terima kasih melalui pemuritan ini, biar kami belajar, bertumbuh, dan berbuah ya Bapak melalui pembelajaran dari firman kebenaran-Mu, melalui pemuritan di GBHT Kudus. Kami percaya biar dengan melalui pemuritan ini juga kami boleh menjadi orang-orang yang membawa terang dunia, damai sejahtera bagi banyak orang Tuhan. Bahkan kami percaya biar setiap jemaat-Mu GBHT Kudus dimuridkan, dan sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau melalui pemuritan ini Tuhan Yesus. Mari juga Kau pakai Bapak Gembala untuk menjadi penyambung lidah Tuhan Yesus, untuk mengajarkan kepada kami hal-hal yang luar biasa, yang dimana kami boleh bertumbuh, tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan kami juga boleh tetap teguh di dalam Tuhan Yesus dan menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, yang setia dan taat akan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu ini dan kami semua bersati berdoa untuk keluarga Bro Oktris. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa apa yang dibutuhkan, Tuhan yang memberkati dan memberikan jawaban. Tuhan ubahkan kalau ada yang kurang baik. Tuhan, biarlah Tuhan memperhatikan dengan dahsyat keluarga Bro Oktris dan memakai dengan luar biasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Dennis berdoa buat doa puasa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kami mau berdoa untuk doa puasa Tuhan, kiranya doa puasa kami Tuhan berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk singer WL untuk doa puasa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati doa puasa ini. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah doa puasa kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan Bu Gembala. Pada surga, minta syukur untuk firman-Mu yang sudah dibaca dan boleh mengerti, dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus di dalam Markus 11 ayat 24 dan 25. Tuhan Yesus berkata kepada kami semua, apa saja yang kami minta kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan Yesus, kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berdoa juga kami juga boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan kami boleh mengampuninya dan melepaskan berkat pengampunan buat mereka yang
bersalah. Ampuni Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk firman yang luar biasa ini, dan Bapak sanggup mengampuni dan memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan kami juga minta syukur Tuhan berikan kesempatan untuk berdoa untuk keluarga Bapak Penatua, untuk Bapak Hadi, berkata Tuhan Yesus untuk memberkati dalam pekerjaannya Tuhan Yesus, biar Kau memberikan hikmat marifat, biar Pak Hadi boleh menjadi berkat untuk teman-temannya di kantor Tuhan, bahkan untuk pekerjaannya Tuhan Yesus, biar Pak Hadi selalu sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus, dan berkati ya Tuhan Yesus, apa yang dilakukan boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus, berkati dalam pelayanannya Tuhan Yesus, kepada Kau pakai Bapak Penatua Hadi dengan ajaib dan dimanapun berada menjadi berkat untuk banyak orang, dan nama Tuhan selalu ditinggikan, dimuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Haryawati, biar Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Kami mohon kesehatan, sukacita daripadamu ya Tuhan Yesus, biar Ibu Haryawati selalu sehat di dalam nama Tuhan Yesus, berkati dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anak-anak mereka Tuhan, untuk Tasya, Yosua, Tuhan Yesus dalam pekerjaannya Tuhan, Kau memberkati, berikan kesehatan, damai sejahtera, dan Kau berikan damai sejahtera dan lebih-lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagi Bapa, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi Yesus. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagi Bapa, karena kasih Bapa yang tiada terukur, segenap hidupku bagi Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mengucap syukur, memuji, meninggikan Bapa, mengagungkan Tuhan Yesus Raja Semesta. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah di dalam pemuritan ini Tuhan. Hari lepas hari pasti Tuhan Yesus akan membuat lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi kami, sehingga kami semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Berkati keluarga Penatua, biar mereka semua boleh terus merasakan kasih Tuhan Yesus ada di tengah-tengah GBHT Kudus, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Berkat juga buat keluarga Arum, buat Ibu Sumarsi, tetap sehat dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Demikian keluarga Popo, keluarganya, kakak-kakaknya semua dilawat oleh Tuhan Yesus, juga keluarga Yati, Amin. juga dilawat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkat Bapak juga buat keluarga Oktris, biar mereka semua semakin melekat dengan Tuhan Yesus, semakin mengasihi Tuhan Yesus, terus Tuhan bentuk mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus. Berkati pelayanan mereka, berkati Bapak Aming, Ibu Yohana di dalam seluruh kehidupan mereka, biar mereka tetap sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Demikian berkat Tuhan buat Denis, biar Denis juga semakin cerdas, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus. Tuhan tolong dia ya Bapa, supaya dalam ibadah-ibadah dia bisa konsentrasi, bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya ya Bapa, berkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Bapak juga buat keluarga Gembala, buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, tetap sehat dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Buat Dipo, buat Messi, tetap sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, bahkan buat seluruh jemaat GBHT Kudus, selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Bapa memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Bapa menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Biar kami duduk dalam lindungan Bapa Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Biar kami berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami, Tuhan Yesuslah kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Tuhan Yesus telah melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan-Mu Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak menimpa kami dan tulah tidak mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya pada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menantang kami di atas tangan mereka, kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Tunggu hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menjawab kami. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesatan, meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami dan perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kami menandakan tangan kami pada Bapa di surga, sumber segala berkat kasih karunia keselamatan. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya pemuritan malam hari ini berkenan di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Roh Kudus, dan selalu kami memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus juru selamat dunia ini. Sebentar kalau kami beristirahat, kami selalu dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Sampai ketemu. Selamat beristirahat. Berkati. Foto ya semua. Berkati ya semuanya. Shalom semua. Oke, siap semua. 1, 2. Bu Gembala mana? Nggak kelihatan. 1, 2. Sis Popo mana? Belum dibuka. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Oke, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati semua. Nah, Dennis boleh tidur. Yang 5